السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وفرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكام. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pelan dan pasti waktu berjalan telah mengantarkan kita ke malam ini di 26 Ramadan 1444 Hijriah. Ada kemungkinan 3 sampai 4 malam yang akan datang masih dalam nuansa bulan Ramadan sebelum kita merayakan Idul Fitri. Dan di bulan Ramadan ini para pendahulu kita, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka menghidupkan berbagai aktivitas ibadah. Sayangnya ketika kita hidup di akhir zaman seperti ini, pemahaman tentang ibadah itu diarahkan seperti orang menggunakan kacamata kuda. Hanya satu saja yang terlihat sebagai ibadah, yaitu menambah rukuk dan sujud, kemudian menambah sedekah sunat, menambah hal-hal sunat yang lain. Hampir jarang sekali yang memberikan penyampaian dan penjelasan ke kita bahwa ibadah yang paling utama setelah menyelesaikan kewajiban yang fardu-fardu adalah meninggalkan yang haram-haram, bukan menambah yang sunat-sunat. Maka dalam sebuah riwayat, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir. Dalam riwayat Abu Hurairah Ad-Dusi, "May ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fay'amalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihin." Siapa yang bersedia menerima dariku beberapa nasihat berikut ini untuk dia kerjakan sendiri atau ia ajarkan kembali kepada orang-orang yang bersedia untuk mengamalkannya. Begitu pertanyaan Nabi selesai, langsung Abu Hurairah merespon karena beliau posisinya yang terdepan. Qala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pegang tangan Abu Hurairah, fa akhadha bi yadi fa adda khamsan. Beliau pegang tangan saya dan beliau sampaikan 5 nasihat. Nasihat yang pertama, ittaqil mahariba takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Ini hal yang jarang disampaikan oleh guru-guru kita, muballigh kita, karena rata-rata memberikan motivasi untuk terus menambah yang sunat. Kita diajarkan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan salat tarawih, salat witir, i'tikaf, tilawah, tadarrus. Tapi hampir tidak pernah kita dengar bahwa sebelum sampai pada kegiatan tersebut harus memastikan bahwa tidak ada perbuatan haram yang kita lampaui. Maka bayangkan ada di antara kita yang malam ini berjalan ke masjid untuk menghidupkan sholat malam bulan Ramadan sampai pada i'tikaf, tetapi dia lupa bahwa di rumahnya istrinya mengantarkan dia sampai ke pekarangan dalam keadaan aurat tidak tertutup. Nyandung sayang kelintu, ketebit lekau dari rumah, gintat teruk bak pintu tu, tapi uleh hana getuk. Lepas bahagia yang tuah dah ke rumah rawat.
Suaminya ingin mengejar fadilah sunat di masjid, tetapi yang haram di depan mata lupa untuk diingatkan. Oh, hana tengku ilan tuan perumah bereh dak tutup aurat 20 kujum. Lam-lam tengok pakai tutup aurat. Tapi dia lupa bahawa ada anak lajangnya. Dia fasilitasi kenderaan, geblo kereta. Dari pun gepegat le Jepang dengan Cina lagak su redam. Ada silencer. Hana tu dengar su. Gejak anak tanya nyandung kreatif kenal pot ikoh. Jepat mentang itare ji OPD tu dengar su. Ayah beriktikaf dalam masjid. Ayahnya solat sunat, rukuk dan sujud tilawah Al-Quran. Tetapi anaknya yang ia fasilitasi dengan kenderaan tersebut mengganggu ibadat dan istirahat orang lain. Nyan daripada tajak semayang kena masjid, mentang lebih raya pahala tajak tepatnya di rumah. Baik jadih tajak semayang tarawih, baik jadih solat berjamaah isya di masjid, mentang jid semayang isya ke rumah atau berjamaah dengan ke rumah. Untuk tak pastikan bahawa anak-anak kita keluar dari rumah dalam keadaan tidak mengganggu orang lain. Oh, anak tengku anak lem lepas mutuah pakai baju gamis, gesuk kopiah, gejak dengan kenderaan legenda drop masjid ibadat. Betul, kita punya anak perempuan. Saat kita keluar ke masjid untuk salat, untuk i'tikaf, untuk berjamaah, untuk beribadah, jepat anak dara jatuh dan anak bujang. Tip malam bertukar-tukar judul, lepas bahagia kita yang anak dara telagut. Nyan daripada tajak semayang masjid berjamaah, mentang lebih raya pahala tajak ke tepat memberikan pendidikan untuk anak gadis. Maka Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Sungguh salah seorang di antara kalian mengajarkan suatu adab kepada anaknya jauh lebih baik daripada dia bersedekah satu sah. Daripada tabi sedekah sebuah sah, ukuran zakat fitrah menyerta peng sekitar 55 sampai 50 ribu rupiah. Mentang lebih raya pahala tak perlu akhlak kepada anak. Oh, anak tengku elon perumah alhamdulillah kabareh mutuah dak dia tak boleh kau anak agam pi ka gejak bet kam sana anak inang pi kalem berkahwin memandung merumpok lekau tengku mutuah lenjak masjid leja ibadat tengku lemba ada lomba cucau. Kita ajak anak-anak ke masjid untuk mengajarkan ibadat. Kita lupa bahawa salah satu bentuk kemaksiatan itu adalah berbuat kezaliman. Maka dalam Islam diperingatkan oleh Allah dalam hadis qudsi riwayat dari Abu Zar Al-Ghifari, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan perbuatan zalim pada diriku sendiri. Faja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan perbuatan zalim itu juga haram di antara kalian sesama. Fala tadhalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Kabutai perumah kabareh anak agam ke depan anak inang ka maslahat menan tajak masjid ta ibadat tabada mit mai grup-grup tajo tu. Nya yang haid tapi ke bauronyo lepas ramai urang-urang kalatah gecok kalimat bak Facebook untuk gejak adu dengan hadis Nabi. Padahal di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid karangan Imam Az-Zarkashi dikutip sebuah hadis Nabi yang menyatakan jannibu sibyanakum wa majalinakum wa khusumatikum wa suyuli suyufikum dan seterusnya, banyak hadis. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, dari orang-orang gila di antara kalian, dari pertengkaran-pertengkaran kalian, dari menghunus-hunus pedang di antara kalian. Tertinggai hadis Nabi, tercok kuat bak media sosial. Hendaklah kalian khawatir apabila di masjid sudah tidak lagi terdengar tawa candariang anak-anak. Terpegat pemilaan nyo ke anak mit yang karu-karunya yang peramai masjid ni kau. Gah lam raya anak mit yang jak peramai kasoh masjid urang Tuhan haik jak ali. Haik tajak semayang masjid Al-Falah yang lepas karu ada banyak. Itu dia urang yang kenyan anak banyaknya yang peramai masjid tu kau. Gah lam raya anak banyaknya masjid kasoh. Maka tua katanya menjaga keseimbangan. Ajarkan anak-anak untuk memuliakan masjid.
jangan tuntut masjid untuk ramah anak-anak. Cara terperono anak mit galak ke masjid, bawa dia ke masjid dengan adab-adab masjid. Nya rumah Allah Taala yang pejut iah ngan mak gatah. Medum taba rumah pimpinan mentang ting kata ingat. Nya rumah toke ya bek tat tago grup entuk rezeki ngan apakah kutuk. Bahkan wate taba rumah Allah Taala hana tepingat. Nya rumah Allah yang pejut iah ngan mak gatah. Menyata grup ketinan bengih Allah Taala yatim gatah. Kita lupa. Maka Nabi mengajak cucu ke masjid. Umamah binti Abil As bin Rabi'ah. Tetapi di dalam pantauan Nabi, gedang imam getingku cucu, rukuk getingku cucu, wati sujud baru gepuduk cucu balik. Ini keteladanan. Kalaulah bukan karena praktik Nabi geba cucu masjid, maka sungguh karena hadis penuh ba anak mit masjid hukumnya adalah haram. Tapi Nabi memberikan pengecualian. Silahkan bawa anak-anak ke masjid, tapi dalam pantauan orang tuanya. Nyo keteladanan yang hana so kerja praktek itu ya. Hana mekira tengku imam yang terturi, yang berani untuk mengajak anaknya ke masjid. Geba cucu masjid. Andai kata ada imam yang berani gendong cucu datang ke masjid, insya-Allah sampai ke masjid akan diultimatum oleh BKM. Iran tengku pun ada rencana ajak imam lah. Menyana rencana puas cucu boleh. Padahal kebetul itu imam geba cucu dalam pengawasan bertingku ke yang hanjut terpeluk. Maka bapa dan ibu yang bawa anak kecil, usahakan tetap berada di samping anda. Baik peluk anak mit tapi anak mit garu. Maka pergeseran nilai dari waktu ke waktu, peran masjid itu menjadi dramatis. Dieliminir pegah le orang keren. Dia tak pegah muka dan hukum dia. Habis peran masjid. Di zaman Rasulullah, masjid digunakan untuk pendidikan orang dewasa, untuk kuliah para sahabat. Di masjid para sahabat mendidik generasi tabi'in. Di masjid para tabi'in mendidik generasi tabi'in. Di masjid para ulama-ulama salaf mendidik generasi berikutnya. Sedangkan anak-anak dididik di rumah. Tapi hari ini anak-anak kecil pendidikannya di masjid dan orang tua dijauhkan dari masjid. Maka lempetruk rata tempat membangun TPA di masjid adalah praktek yang keliru. Masjid bukan untuk tempat main anak-anak. Masjid kan tempat grup-grup anak mit. Masjid tempat beribadah dengan tenang. Baik terpegah anak mit karu, boleh silakan karu pada waktunya. Tapi pada waktu ibadat, baik anak mit karu, bahkan orang tuha baca Al-Quran raya itu ditegur oleh Nabi. Maka dalam sebuah riwayat ketika Nabi i'tikaf di 10 hari yang akhir bulan Ramadan, Nabi hendak i'tikaf lagi tanya duk ramai-ramai mana. Nabi i'tikaf berpegat ke lembu, qubah. Masing-masing duk lang ke lembu untuk menghindari potensi terjadi diskusi dan pegah-habah. Ketika suatu malam Nabi sedang i'tikaf, tiba-tiba dalam salah satu kelembu sahabatnya berzikir dengan suara agak besar. Hana pakai mic. Menandraya tu bacut terdengar abang Nabi. Nabi singkapkan tirai kelembu beliau dan beliau longokkan kepala keluar sambil berucap, ala fa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Ketahuilah, masing-masing kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebahagian kalian mengusik sebahagian yang lain. Nyan hana pakai mic. Neci bayang tekedi Rasulullah mentang hudip sajan katanya bau uranya untuk poh-poh 12 malam terdengar mikrofon dari masjid mengaa itu betul nyantang hikan de purih hijau ke ba kaya temantuk ke ba Nabi tungang-tungang dah. Kenapa? Mengganggu orang yang sedang bertransaksi di pasar, mengganggu orang yang sedang istirahat di rumah. Dah pegah itu kamu dari zaman praktek dan hana to protes. Hana orang yang mengeluh. Kan hana orang yang protes. Hana kerja protes. Menan kejap masjid, menan kejap menasah. Tengku jet tapu buat mic betul. Bahkan kamu tengah istirahat di rumah terganggu. Apa yang terjadi? Gapegah dia tengku memang dan lagi iblis aja dengar orang buat. Mah daripada iblis aku dengar kedau. Bayangkan kita beribadat berbuat zalim kepada orang lain. Padahal sekurang-kurang menjaga ibadat adalah jangan berbuat zalim. Maka bagi kitanya yang malamnya kata anak mit, cau anak mit pedang babin hero. Baik puan rumah. Ajak anak berdiri di samping orang tuanya. Menyona yang pegah putuh saf awak dah gara-gara anak mit tunjuk tamehnya. Nyona putuh saf.
Tibruk-bruk anak katanya pergi sembahyang. Tiga ke tiang hana perintah pergi sembahyang. Yang nak pegang solat tiang agama, bukan bukan tiang disuruh solat. Tidak ada cerita putus saf gara-gara anak-anak. Maka kepegah dalam kitab I'anah bahawa saf yang pertama, as-safful awwalu ma yaliyal imama wa in taqallalahu mimbarun aw amudun. Saf yang pertama adalah saf yang mengiringi imam, sekalipun diselangi dengan mimbar atau diselangi dengan tiang. Dengan mimbar ubi raya mimbar, anak putus saf. Pepatai dengan anak mit katanya putus saf. Maka bapa-bapa yang bawa anak-anak, mak-mak yang bawa anak mit, ne pedang bab bineh drone. Baik anak mit dengan anak mit. Tapi anak mit urang Tuhan, anak mit urang Tuhan. Dan yang kedua tujuannya, liyata'allamu minhum, agar anak-anak ini belajar dari orang tua tentang bagaimana tata krama di dalam masjid dan bagaimana tata cara ibadat. Maka hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, sisa Ramadan yang ukenya menyementang PR katanya tentang kemaksiatan. Selesaikan dulu kemaksiatan tersebut sebelum kita berfikir untuk i'tikaf di dalam masjid. Maka mudah-mudahan Allah meridai kita di bulan Ramadan ini dan menerima kita di akhirat nanti dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Demikian keadilan Tuhan. Insyaallah kita lanjutkan singgoh subuh dari 4 sisa wasiat Rasulullah. Mudah-mudahan berkesempatan dan Allah berikan umur panjang. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.